Bismillahirrahmanirrahim. Hayakum tahiyatul Islam mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maghfirah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah, para peserta ngajol ya, yang ngaji online, Koris Kabo bagian tengah ya. Alhamdulillah, salam takzim dan silaturahim dari saya, dari orang timur. Maksudnya bukan orang Indonesia Timur, maksudnya Bogor Timur gitu ya. Dari Gunung dan sekitarnya bisa bersilaturahim di dunia virtual atau maya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita pada kesempatan hari ini menjadi salah satu amal terbaik kita di bulan suci Ramadan. Baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi sebetulnya ketika berdiskusi, berbincang dengan kakak-kakak sekalian ya, para pengurus rohis, itu seperti merasa jiwa muda gitu ya. Meskipun perasaan usia 13, ternyata usia sebenarnya 39 gitu ya. Nah, baru kerasa usia udah 39. Tapi alhamdulillah, kalau kita sering bersilaturahim, bertemu dengan para remaja pemuda, terasa jiwa itu ada. Jadi apalagi dipanggil kakak itu terasa sangat muda. Terima kasih. Baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan diskusi ya terkait dengan kalau kemarin sempat Mas Aryo ya pokoknya terkait dengan pemuda-pemuda gitulah gitu ya. Oke, kita akan bahas. Jadi nanti materi kita kebetulan saya sudah siapkan PPT-nya, nanti bisa di download ya, saya kasih linknya gitu nanti. Nah, pada kesempatan ini saya langsung aja share ya ininya. Oke. Baik. Nah, Ikhwan Alhamdulillah sudah kelihatan ya? Oke. Oke. Ini kegiatan kita itu terkait dengan ngajol. Tidak terasa hari ini kita sudah menginjak 21 Ramadan ya. 21 Ramadan 1441 Hijriah atau di 14 Mei 2020. Sebetulnya salah satu kenikmatan di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita bisa menikmati rangkaian-rangkaian ibadah khususnya di 10 hari terakhir ini. Apalagi sebagaimana kita ketahui banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih ya. Salah satunya adalah adanya peluang Lailatul Qadar gitu ya. Lailatul Qadar, kemudian ampunan yang sangat terbuka di 10 hari terakhir ini juga sangat luar biasa. Makanya khususnya buat kita para pemuda, apalagi antum wa antuna adalah para aktivis dakwah, ya para aktivis Koris Kabo, mau tidak mau maka semangat Ramadan ini harus betul-betul hadir selalu. Karena kenapa? Kalau kita lihat sesungguhnya Ramadan ini memang sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah bulan pendidikan, gitu ya. Sahrut tarbiyah wa ta'lim, merupakan bulan di mana kita bisa menghasilkan sebuah proses pendidikan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat sejarah, ikhwan wa akhwat fillah, kurang lebih ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Nah, peristiwa ini jelas salah satunya adalah bicara tentang bagaimana bulan suci Ramadan
itu ada peristiwa diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran merupakan salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan ini, yaitu adanya nuzulul Quran. Yang kedua, jelas ketika bicara tentang Al-Quran itu merupakan hudal linnas, petunjuk. Yang mungkin kemarin sudah kita bahas atau sebelumnya. Yang kedua ada peristiwa yaitu peperangan, yaitu perang Badar. Nah, perang Badar ini terjadi di bulan suci Ramadan, gitu ya. Itu kurang lebih terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kalau tidak salah bertepatan 13 Maret 624 Masehi. Dan perang Badar ini juga menandakan tentang kejayaan umat Islam. Sesungguhnya umat Islam dari mulai peperangan Badar ini mengalami begitu banyak macam peperangan dan memberikan sebuah kemenangan luar biasa. Lalu ada lagi peristiwa lain yaitu pembebasan kota Mekah, yaitu Fathu Mekah. Ini yang mungkin kita pernah dengar. Dan ini terjadi tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan jelas ketika penaklukan kota Mekah ini yang berjalan dengan begitu lancar, ini menjadi sebuah tanda bagaimana kebangkitan itu terjadi. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, ya Ikhwan wa akhwat fillah, maka Ramadan harus menjadi sebuah bulan yang menjadikan kita ya tidak lemah, tapi memiliki semangat yang luar biasa. Makanya karena ternyata sejarah dimulai ini di bulan suci Ramadan. Apalagi mungkin kalau kita tahu terjadinya proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus ya 1945 itu terjadi di bulan suci Ramadan. Ada yang tahu tanggal berapa? Mas Aryo tahu nggak? Bulan Ramadan kan? Iya. Tanggal berapa tuh terjadinya proklamasi kemerdekaan RI? Itu kan terjadi tanggal di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Ayo diingat sejarahnya. Kita kan cuma hanya tahunya 17 Agustus ya. 17 Agustus ya. Padahal ternyata proklamasi itu terjadi itu tepat di bulan suci Ramadan. Gitu. Tepat di bulan suci Ramadan itu tanggal 9 Ramadan 1334 Hijriah. Gitu. Jadi peristiwa itu ditandai oleh rapat tengah malam yang sebelum mungkin peristiwa ada rengas dengklok gitu ya. Dan kemudian yang terjadi adalah tanggal 17 Agustus itu tanggal 9 Ramadan itu ya diawali dengan makan sahur bersama. Gitu. Dan ini yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Sesungguhnya semangat Ramadan ini luar biasa. Apalagi kalau di 10 malam terakhir ini mau tidak mau kita harus memanfaatkan momen berharga ini. Kalau bicara tentang sebuah peringatan gitu ya, ada sebuah hadis kalau tidak salah, celakalah. Celakalah. Apa itu celaka? Celaka buat orang-orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat antum wa antuna yang mungkin silahkan di bulan Ramadan refleksi kira-kira apakah sudah totalitas berhijrah dalam komunitas ini atau bagaimana? Karena kenapa? Jangan sampai Ramadan hanya sebagai aktivitas rutin yang tidak terkesan karena mungkin kita merasa sudah tiap tahun ketemu. Jadi kayak seperti ketemu Mas Aryo gitu. Udah biasa gitu ya. Tapi kan beda dengan pertama kali ketemu atau pertama kali kita ngelihat Monas. Wih, Monas begini ya, bentuknya begini. Beda. Oh, beda. Tapi kalau setiap hari ngelihat Monas, udah biasa. Ramadan pun demikian. Karena ngerasa, tiap tahun udah ketemu ini Ramadan, udah biasa ini itu. Sehingga tidak ada dampak yang luar biasa. Padahal Ramadan ini
harus dijadikan sebuah terminal sebagai sebuah kekuatan buat kita ya merefresh ya merestart ataupun mungkin mengupgrade bagaimana semua potensi yang ada dalam diri kita dari mulai roh, dari mulai fikriyah, dari mulai fisik itu betul-betul seimbang dan terus meningkat lebih baik. Nah, ini terkait dengan Ramadan. Lalu bagaimana? Nah, karena kita bicara tentang bagaimana peran pemuda, jelas ya. Pemuda itu salah satunya adalah bagaimana bisa memanfaatkan momen-momen berharga. Ya, ibaratnya itu salah satu hebatnya pemuda itu adalah bagaimana dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan zamannya. Gitu. Nah, kita lihat gitu ya. Nah, ini terlihat slide-nya? Lihat ya. Slide yang ini. Ya. Nah, kita akan lihat. Jadi ada yang merasa bukan pemuda. Pemudi mungkin ya kalau Ahmad ya. Antum semua adalah pemuda, remaja. Ya, remaja, bukan remako ya, remaja kolot, atau remaki, remaja aki-aki ya. Tapi remaja dan kategorinya adalah pemuda. Mau tidak mau, jelas pemuda memiliki peran sentral dalam hal kebangkitan umat. Karena kenapa? Karena memang semuanya diawali oleh yang namanya pemuda. Dari mulai sejarah di zaman Rasulullah, bahkan mungkin di zaman kemerdekaan RI, ya, semuanya itu adalah para pemuda. Ya. Saat itu mungkin Soekarno masih muda, Muhammad Hatta masih muda. Mereka orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Salah satu adalah memiliki jiwa kebangkitan. Itu yang contoh umumnya. Kalau contoh-contoh dari sejarah-sejarah Rasul nanti kita bisa lihat. Banyak tokoh-tokohnya. Nah untuk itu, lalu bagaimana? Peranannya jelas. Gitu ya. Peranannya jelas. Dalam surat At-Taubah juga pernah kita dengar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Karena kenapa? Jelas janji Allah. Bahwasanya pemuda lah yang akan memberikan sebuah kebangkitan. Bahkan terkait dengan sabda Rasulullah tentang kemenangan Islam juga sangat jelas dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah telah memperlihatkan kepadaku bumi bagian timur dan bagian barat, dan kekuasaan umatku akan mencakup bumi yang aku lihat. Sesungguhnya suatu saat itu tinggal nunggu waktu, bahwasanya Islam akan kembali berjaya, Islam akan menguasai dunia. Meskipun hari ini kita kalau mau refleksi, ternyata hari ini kondisi kita umat Islam masih sangat memprihatinkan. Masih sangat banyak sekali yang perlu diperbaiki. Gitu ya. Makanya sebetulnya dalam doa-doa, kalau antum mungkin yang membaca witir itu ada kunut, mungkin yang menggunakan mazhab Syafi'i gitu ya kan ada kunut ya. Jangan lupa ketika di doa-doa itu tolong untuk bagaimana kita meminta tolong ya tentang saudara-saudara umat Islam yang lain di dunia yang lain. Allah mansuril Islam wa muslimin fi Palestina, fi Suriah, fi India ataupun bumi lainnya gitu. Nah, untuk itu Ikhwan wa akhwat, jelas sekali lagi bahwasanya pemuda dan kebaikan umat itu sudah jelas nyata hasilnya. Tinggal bagaimana, yaitu tadi, sesungguhnya ternyata butuh proses. Jadi ternyata sebuah kebangkitan itu juga butuh proses. Ya, jadi umat tidak akan berubah dengan sendirinya. Dan setiap umat mendapatkan balasan atas apa yang dihasilkan. Jadi yang namanya dari mulai prasangka, orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan prasangkanya. Orang akan mendapatkan buah hasil pekerjaan sesuai dengan amalnya. Jadi kaitan dengan ini jelas bahwasannya kita diminta untuk bergerak. Bergerak beramal. Kalau kata istilah, diam itu mematikan. Diam itu seperti air di sebuah danau yang diam, maka akan menghitam dan berkumpulnya banyak-banyak penyakit.
Atau kita seperti air yang terus bergerak, minimal seperti mungkin kondisinya air di akuarium ya. Ketika bergerak maka akan kelihatan bersih. Meskipun air yang bersih itu adalah seperti air yang mengalir di sebuah sungai atau di sebuah telaga. Nah, lalu apa? Jadi sesungguhnya peran pemuda itu bergerak, beramal, dan berdakwah. Nah ini. Nah, antum semua termasuk orang-orang pilihan. Karena kenapa? Karena berada di dalam sebuah komunitas dakwah. Forum Rohis. Nah, jadi kalau bicara Forum Rohis, antum adalah orang-orang yang setidaknya memiliki karakter-karakter kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi ini akhirnya membentuk yang namanya kesolehan sosial. Nah, kesolehan sosial ini adalah merupakan salah satunya dengan cara berdakwah. Nah, untuk itu dakwah ini harus senantiasa hadir dalam diri kita. Kalau kata istilah Imam Hasan Al-Banna mungkin pernah dengar, nahnu du'at qabla kulli syai. Kita adalah dai, kita adalah penyeru sebelum yang lainnya. Apapun profesi kita, apapun keahlian kita nanti, apapun spesialisasi, kemampuan, kompetensi kita, yang namanya dakwah merupakan sebuah karakter kita. Gitu. Makanya sebetulnya kalau kata buku Andreas Harepa, ya kalau tidak salah pernah baca dulu, jadi sesungguhnya tugas manusia itu salah satu adalah menjadi guru. Gitu ya. Ternyata menjadi guru itu bukan hanya menjadi sebuah profesi, tapi menjadi guru dalam arti menjadi seorang penyeru kebaikan. Ya. Ini merupakan salah satu tugas manusia itu secara umum. Nah, kalau bicara tentang perintah Allah jelas, ya perintah Allah dalam Al-Imran 104 gitu ya, wal takum minkum ummatun yad'una ila khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian wa man ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa 'amilan shalihan wa qala innani minal muslimin, perkataan terbaik, pekerjaan para rasul, dan tentunya menghindarkan dari azab Allah. Ini merupakan hal-hal yang sangat luar biasa positif kalau kita berdakwah. Lalu ada sumber kebaikan umat dan lain sebagainya. Intinya apa? Dakwah yang kita jalani hari ini merupakan ya sesuatu yang tidak hanya memberikan prospek dunia tapi juga prospek akhirat yang insya Allah memberikan sebuah kelebihan, tidak tanggung-tanggung, surga insya Allah. Karena kenapa? Karena kalau naik kita ke surga sendiri itu kan nggak enak, lebih baik ngajak orang kan lebih enak seperti itu, gitu ya. Enaknya rame-rame gitu ya. Nah, lalu kenapa harus pemuda? Nah, ini pertanyaannya. Ngapain yang dakwah? Berarti sebetulnya sih dakwah itu dilakukan oleh siapapun, oleh para orang tua, tapi ternyata ketika ingin bangkit maka perlu yang namanya pemuda. Karena kenapa? Karena pemuda itu ya dalam proses perkembangan. Jadi sebenarnya manusia itu mengalami dua proses. Ada proses perkembangan, ada proses pertumbuhan. Gitu ya. Nah, ketika bicara tentang proses pertumbuhan itu fisiknya betul-betul fisik yang terbaik gitu ya. Dari mulai usia belasan sampai 40 itu usianya usia kuat dan produktif luar biasa. Gitu ya. Jadi bahkan dalam sebuah kesempatan tidak layak punya alasan. Karena kenapa? Apapun yang diinginkan oleh seorang pemuda, pasti pemuda itu bisa meraih. The power of dream, the power of spirit. Karena kenapa? Karena ternyata pemuda itu kalau mau, ya tidak ada kata alasan. Gitu. Tidak ada. Jadi kalau kata istilahnya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau seorang pemuda mau melakukannya. Bahkan dalam sebuah kesempatan, hadis itu ya, bahwasanya usia muda adalah amanah. Nah ini. Jadi, manfaatkan. Kayak misalkan pengen kita membuat sejarah, ketika misalkan di SMA, apa sejarah 3 tahun yang kita cetak? Apa sejarah yang antum buat ketika antum menjadi pengurus rohis? Apa sejarah yang kita cetak ketika kita nanti selesai sekolah, kita lanjut ke kuliah atau beraktivitas lain? Apa yang kita cetak? Ini yang sebetulnya yang harus kita pertanyakan.
Jadi dulu kebetulan anak sekolah di wilayah tengah ya, di Cibinong ya. Meskipun tinggal di Wanaherang Gunung Putri, tapi sekolah di Cibinong. Waktu itu selama 3 tahun tuh berpikir apa yang bisa kita lakukan di sini, cari pengalaman gitu ya. Apalagi kalau antum misalkan yang sekolah misalkan ada target misalkan. Saya selama sekolah di SMA misalkan punya target bagaimana saya memiliki nilai terbaik, bisa mengadakan sebuah kegiatan yang bermanfaat, bisa membuat sebuah nama baik yang luar biasa buat sekolah dan komunitas, dan di akhir ending kelas 12, antum bisa nikmati hasil perjuangan. Nilai semester 15 bagus, bisa digunakan untuk SNMPTN. Nilai semester 15 ini bagus, antum bisa gunakan untuk seleksi-seleksi dari mulai program beasiswa, dari mulai banyak hal. Nah, ini kan sebuah proses gitu ya. Ending 3 tahun kelas 12 itu kan sebuah perjalanan kelas 10, 11, dan di awal semester kelas 12. Jadi kalau saya pernah sering mengungkapin ke siswa di sekolah itu kelas 10, buatlah sejarah dari sekarang. Kenapa? Karena memang proses masa depan itu adalah masa kini yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah masa depan. Dan hari ini adalah produk dari masa kemarin. Hari ini kita bisa begini karena produk yang kemarin. Jadi kalau mau membuat besok lebih bagus ya kita harus perbaiki. Makanya amanah ini, gitu ya. Jadi sesungguhnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati kan. Kamu semua adalah pemimpin, yang semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir ini, kenapa pemuda? Karena pemuda takwa dijanjikan surga. Nah, ini luar biasa. Mungkin antum pernah dengar cerita tentang bagaimana ada seorang kisah pemuda yang begitu menahan nafsu gitu ya, dijanjikan surga. Bahkan dalam sebuah kisah terkait dengan ada 3 seorang pemuda yang mungkin terjebak di dalam gua, kemudian sebutkan amal terbaik kalian misalkan. Ada yang satunya menyediakan susu kepada orang tuanya, sangat berbakti, dia tidak akan minum susu sebelum orang tuanya. Dan yang kedua itu ada seorang pemuda yang dia sangat menyenangi seseorang, akhwat gitu ya, seorang perempuan yang cantik. Kemudian karena tidak bisa melihat, ada kesempatan. Jadi perempuan itu menawarkan, lagi sedang kesulitan, silahkan aku sedang kesulitan, kalau kamu membantu aku maka aku akan memberikan diriku padamu. Gitu ya. Kemudian setelah itu, oke, ini kesempatan diberikan. Namun ternyata diberikan kesadaran, ternyata pemuda itu tidak mengambil dan malah meninggalkan perempuan, hanya kembali memurnikan tujuannya membantu. Kan seperti itu. Jadi sesungguhnya ya masa muda ini yang sangat luar biasa hari ini, beda dengan zaman dulu tanpa gadget ya, tanpa handphone. Ya ini harus mau tidak mau menjadi sebuah catatan kira-kira bagaimana diri kita bisa menjadi orang-orang ahli surga. Salah satunya, apakah aktivitas-aktivitas kita menjadi orang-orang yang cirinya ciri orang-orang surga atau sebaliknya. Kalau memang kita menginginkan ke surga, maka kita perlu menampilkan segala perilaku, sikap itu seperti orang-orang yang di surga. Dan ini kita bisa lihat, rahimahullah, ternyata hasilnya ketika di zaman Rasul, ini mungkin antum juga pernah baca ya. Jadi teamwork dakwah Rasulullah itu pemuda. Ali bin Abi Thalib usia 8 tahun. Zubair bin Awam 8 tahun. Talha bin Ubaidillah, Al-Arqam bin Abi Al-Qam 12. Said bin Zaid 20 tahun. Mus'ab bin Umar 24. Umar ibn Khattab itu 26 tahun. Abdurrahman bin 30 dan 37 itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini semua masa-masa pemuda. Karena usia pemuda itu memang produktif itu sekitar maksimal itu 50 tahun lah, remaja. Karena ibaratnya dewasa. Dan pemuda-pemuda ini adalah orang-orang yang memang memiliki sebuah kemampuan dari mulai pemikirannya, fisik, kemauannya itu sangat masa-masa terbaik. Nah ini
Jadi sejarahnya juga luar biasa. Nah ini hasil dari tim yang luar biasa ini jelas akan menghasilkan sebuah ekspansi dakwah luar biasa. Zaman dulu itu memang ada dua imperium besar ya, ada dari Romawi dan Persia. Ya, Persia itu Syria sekarang gitu ya. Kalau zaman sebelum Perang Dunia di dunia itu kan ada Amerika dan Uni Soviet ya. Uni Soviet bubar sekarang, maka polisi dunia hari ini Amerika. Amerika sekarang mulai tertantang oleh kekuatan dunia yang kedua yaitu China hari ini. Komunis Tiongkok. Nah ini dua kekuatan besar dunia hari ini ya, hari ini. Nah Indonesia tinggal mau kemana tuh mengekornya ya sebetulnya kan. Nah, dulu tuh begitu dan ternyata luar biasa. Ternyata dari dakwah ini ekspansinya dakwah ini sampai kurang lebih waktu 35 tahun menaklukkan wilayah-wilayah tersebut. Nah, ini juga contoh generasi pemuda berikutnya yang setelah masa Khulafaur Rasyidin ya, ada Umar bin Abdul Aziz, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, ini merupakan contoh-contoh luar biasa. Jadi sebetulnya apa yang bisa kita pelajari atau ini, karena memang di zaman-zaman dulu itu para sahabat itu luar biasa. Orang-orang hebat itu memang memaksimalkan usia-usia di masa remaja. Usamah bin Zaid misalkan, diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan pasukan saat itu dalam penaklukan Sam di usia 18 tahun. Gitu ya. 18 tahun jadi panglima perang. Atau Imam Syafi'i yang hafal Quran di usia 9 tahun. Gitu ya. Ibnu Sina itu pernah hafal Quran itu di usia 5 tahun. Atau Muhammad Al-Fatih yang tadi kita tahu yang menaklukkan Konstantinopel, beliau yang melaksanakan sebuah hadis bahwasanya pemimpin pasukan terbaik dan pasukan terbaik adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Dan Muhammad Al-Fatih merealisasikan janji itu. Luar biasa. Itu filmnya sudah ada ya, silakan antum lihat tuh ya. Ada itu. Dan ternyata apa? Karena memang bisa dikatakan usia 21 tahun diangkat jadi raja dan di usia 23 tahun menaklukkan Konstantinopel. Turki saat ini. Atau bisa kita lihat sejarah-sejarah lain, contohnya adalah di Andalusia. Andalusia ini Spanyol ya, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dinasti Umayyah, itu menjadi seorang sultan di usia 22 tahun. Dan awalnya dari Amir Cordova, meskipun hari ini Spanyol dikuasai bukan oleh Muslim lagi ya. Setidaknya di sana luar biasa. Dan ini contoh-contohnya luar biasa sekali, gitu ya. Bahwasanya memang di zaman dahulu itu sangat dicontohkan sekali. Ini contoh-contoh. Di sekarang gimana? Nah ini. Ada Soekarno, yang mungkin kita jelas. Ada Panglima Jenderal Sudirman. Nah ini. Ini seorang santri. Seorang santri. Nah ini. M. Nasir, Abdul Haris Nasution. Ini contoh-contoh. Ya, contoh-contoh para pemuda yang menguasai Indonesia. Ya, kalau kita lihat sejarah Panglima Jenderal Sudirman bisa kita baca tuh. Bahwasanya Panglima Jenderal Sudirman betul-betul mengamalkan nilai-nilai Islam luar biasa. Qiyamul lailnya terjaga, gitu ya. Wudunya terjaga. Tidak pernah batal. Salatnya itu luar biasa dan menjadi panglima besar dan panglima pertama di usia 29 tahun. Muhammad Nasir Perdana Menteri usia 41 tahun. Ini. Jadi sekarang gimana? Tantangan untuk pemuda jelas. Walang tadang kal jadu wala nasrah hatta tattabi amilatahum. Jelas banyak tantangannya. Selain musuh-musuh Islam, ada tantangan, yaitu ada syahwat dan syubhat. Nah ini syahwat. Siapa sih yang nggak senang sama lawan jenis? Bahkan sesama jenis aja ada yang senang kan? Astagfirullah. Itu ada itu. Di kalangan para aktivis rohis sehari ini tuh ada yang begitu. Sesama jenis, aduh. Isu-isu LGBT itu sekarang sudah masuk ke semua dimensi akhir. Ya syahwat, ya ini usah dibahas. Ada syubhat, udah. Syubhat syahwat ini
Cukup. Lalu bagaimana? Jelas hari ini mau tidak mau mari kita bangkit dengan apa? Back to masjid. Ya. Sebenarnya sedang lockdown berarti tinggal di rumah kan? Berarti di rumah tinggal maksimal. Jadi kebetulan Anda sudah baca juga itu ada edaran bagaimana kita iktikaf di rumah itu ada. Ada domanya. Nanti bisa antum share ya. Nanti ada tuh. Kalau misalkan bagaimana melaksanakan iktikaf di rumah. Gitu ya. Lalu back prohis selalu berjamaah. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan terkait dengan bagaimana kita memaksimalkan bulan suci Ramadan ini menghasilkan jiwa-jiwa pembangkit, jiwa-jiwa pemancar. Ibarat sebuah gardu-gardu listrik, kita menjadi gardu-gardu listrik yang memancarkan. Pertanyaannya, sejauh mana kuat kita memancarkan itu? Kalau ibarat baterai kita kuat apa enggak gitu kan? Nah, tapi kalau baterainya lemah, ya sama juga gitu ya. Makanya kita pun juga sebelum mensolehkan orang lain, maka perlu membangun kesolehan pribadi. Bagaimana roh kita selalu sehat, roh ini selalu terasah, bagaimana fikriyah kita lurus, bagaimana fisik kita juga terasah baiknya. Tawazun ketiga hal itu. Itu saja mungkin yang bisa Ana sampaikan, mungkin sebagai bahan diskusi ya untuk kita laksanakan selanjutnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Kak, atas semua materinya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab aja ya, Kak. Ya. Ini kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh nyalain mic-nya, bertanya, atau kalau ada yang malu-malu bisa sampaikan ke saya, bisa japri ke saya, ntar saya tanya ke kakaknya. Yep. Kalau belum ada, mungkin saya ada nih pertanyaan nih buat kakak nih, Kak. Untuk kita kan pemuda harus berdakwah tuh, Kak. Kira-kira contoh yang bisa kita lakukan tuh apa, Kak? Selama di SMA, selama di lingkungan, kira-kira kita bisa ngapain aja tuh, Kak, contohnya, Kak? Iya. Dakwah itu kan sebetulnya kan menyeru ya. Ya, bagaimana kita menyeru, mengajak gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama dari mulai sisi keteladanan, ya kan? Kalau keteladanan di sekolah, kita melaksanakan amal-amal Islami yang kita pahami. Ya, dari mulai sholat tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, disiplin, ya kan? Itu kan sebetulnya nilai-nilai Islam, gitu kan? Menjaga aurat, menjaga pandangan, itu kan sebuah nilai-nilai Islam. Lalu kalau kaitan dengan dakwah yang lebih dari itu, ya, karena memang kalau kita melaksanakan nilai-nilai Islam dengan sebaik mungkin, ya, ya bukan berarti kita kaku juga, tapi lebih kepada bagaimana kita menjaga nilai-nilai itu tetap terjaga, ya, dengan cara tetap disenangin. Nah ini yang mungkin agak di lapangan agak sulit misalkan merelasikan nilai-nilai itu. Yang pasti sekali lagi ketika kita menjadi aktivis dakwah di sekolah mau tidak mau keteladanan itu satu sangat penting dan harus diterapkan. Yang kedua dengan syiar. Nah, syiar ini yang mungkin mau tidak mau harus terkait dengan perencanaan. Mau apa nih syiar kita dari mulai medsos, ya, dari mulai player-player, meme-meme yang bisa kita sebarkan, pembuatan video motivasi 1 menit, gitu ya. Kemudian sampai ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline, ya, temu langsung. Yaitu bisa mungkin kaitannya bisa ngobrol, ngopi atau istilahnya apalah, ya bisa kita laksanakan itu. Dan itu dakwah yang by design yang kita desain. Ini untuk akhwatka, ini untuk ikhwanka, untuk campuranka, untuk siapa, untuk bagaimana, dan kita tinggal rumuskan. Yang paling enak adalah
membangun dakwah berbasis kebutuhan. Itu ada istilah yang namanya need assessment. Jadi apa nih yang dibutuhkan buat anak sekolah kita ya? Ini yang dakwah ini yang sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai dakwah itu tampilannya tidak menarik, dakwah itu tidak up to date. Nah, itu mau tidak mau harus dibungkus gitu. Karena bagaimanapun sesuatu hal bagus kalau dilakukan dengan tanpa hal yang dengan bagus juga sangat merugi. Begitu. Allah alam. Terima kasih Kak atas jawabannya. Yang lain mana nih? Belum nanya nih. Gibran, Jip. Mau nanya gak, Jip? Yang lain bisa jawab saya. Yang mau chat juga silahkan. Chat di Harus saya sampaikan. Belum ada nih ya. Kalau nggak saya ada nih satu lagi nih Kak. Oh ya, Insya Allah. Silakan. Kan tadi kata Kakak masuk surga sendiri itu nggak enak tuh Kak. Nah kan pernah tuh saya disindir kayak gitu. Nah saya sebenarnya udah maksudnya kayak udah ngajak yang lain, tapi masih dibilang gitu. Kira-kira kalau lingkungannya agak susah tuh langkah saya, kalau nggak langkah buat kita semua tuh gimana tuh Kak? Lingkungan sulit itu kayak gimana maksudnya? Jadi maksudnya kayak udah berdakwah, tapi pada susah buat dengerin. Oh iya. Kira-kira ngapain lagi tuh Kak langkah berikutnya? Tugas kita hanya berdakwah. Terkait dengan urusan hidayah, itu urusan yang bersangkutan dan urusan Allah. Ya, tugas kita hanya berdakwah. Dakwah itu tidak perlu maksa, tidak perlu memaksa. Ya. Jadi karena memang buat teman-teman kita, lingkungan kita, gitu ya, itu sangat mempengaruhi. Gitu ya. Karena memang orang itu terbentuk itu sebetulnya itu produk lingkungan. Kita seperti ini sebenarnya produk lingkungan. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan apa. Nah itu. Jadi sebetulnya ya kita mau tidak mau tugas kita hanya sampai kepada mengajak, memberitahu. Hal itu biarkan ada salah satu hal sebetulnya yang bisa kita lakukan. Langkah terakhir ketika kita sudah apa doa ya, sebetulnya. Kenapa kita tidak lakukan doa-doa? Kita doakan mereka, gitu ya. Doakan agar bisa kembali kepada Allah. Itu penting. Doa. Khair itu mungkin. Kak, terima kasih lagi Kak. Aduh, ini yang mana nih yang lain nih? Belum ada Japrian, belum ada yang ngomong. Udah siap, artinya mungkin kayaknya nih Kak. Ada Mbak Zira, Anda Mbak Vivia, Anda Mbak Kori, ada Mbak Adelas, Mbak Suci, Khalil Gibran. Akhwat ya? Apa Iwan? Iwan ya? Iwan. Abdillah, Dede Barantai, Iwan. Anissa Akhwat, Salman ya. Anissa, kalau Iwan nggak mungkin sih kayaknya. Aneh. Ayo, tafadhol, silakan. Ada yang mau bertanya kah? Ya nih, Tok kubur asar. Tuh ngabuburit. Jangan diam-diam aja. Oh gitu. Ayo guys, ditunggu guys. Belum ada pertanyaan. Jadi intinya Kak, soal jawaban pertanyaan tadi itu sudah menyampaikan aja Kak. Ya. Lebihnya dah. Ya. Tapi kalau masih ganjel, dapat gimana Kak? Ganjelnya kayak gimana? Nah, kayak masih, walaupun dari kasih tahu kayak masih ada yang kurang, masih kayak ngerasa bersalah kalau ditinggalin gitu Kak. Ya pada dasarnya mungkin bisa jadi bukan kita yang menjadi penghantar hidayah atau mereka menjadi baik. Ya bisa kita minta bantuan ke yang lain, ke pihak yang mungkin bisa mempengaruhi orang tersebut, gitu ya. Kita bisa minta tolong bagaimana. Misalkan ada seseorang yang kayaknya perilakunya kurang baik nih. Apa nih contoh? Pacaran terlalu bebas misalkan.
Sehingga ini kan penyakit luar biasa lah, udah sama tahu kan. Siapa sih yang tidak kuat syahwat seperti ini kan? Meskipun hanya say hello apa gimana gitu ya. Nah ini juga berdampak yang seperti itu. Lalu bagaimana ya, mau tidak mau ya mungkin kita nggak bisa berikan, mungkin ada seseorang yang mungkin bisa didengar ngomongnya, mau tidak mau ya sampaikan saja ke orang, biar nanti orang tersebut yang menyampaikan. Itu mungkin ibaratnya mensupport gitu ya. Bisa mungkin ada bapak ibu guru yang mungkin ada juga sih sebetulnya, saya sering mendapatkan curhat dari siswa kelas 12 ya. Di kelas 12 itu sempat Pak, saya mau curhat Pak, kenapa? Teman saya itu nggak pernah sholat Pak, nggak pernah sholat, jadi pokoknya udah diingetin itu, pokoknya setiap jam sholat nggak pernah sholat, jadi nggak pernah kelihatan sholat gitu, meskipun berjilbab gitu. Nah, ini kan luar biasa kan. Nah, tolong Pak dibantulah gimana caranya. Nah, saya berpikir oke, saya bikin sebuah materi di kelas bimbingan klasikal pas jam BK. Kebetulan materinya terkait dengan religi gitu ya, dimasukin ke situ oleh tayangan apa gitu ya. Dan itu salah satu cara. Dan alhamdulillah meskipun wallahu alam dari mana dia udah datang lagi beberapa bulan kemudian, Pak alhamdulillah teman saya itu sekarang udah sholat Pak, bahkan sekarang jadi sahabat saya, teman saya. Nah begitu, itu contoh gitu ya, karena memang perlu seperti itu. Mungkin dakwah yang paling real di usia-usia apa nama anak sekolah SMA maksudnya itu kan, mohon maaf malas sholat itu penyakit di sekolah tuh ya, malas sholat teman-teman kita. Wah udah berat banget. Yang kedua ya penyakit hatinya di usia SMA ya virus merah jambu itu, pacaran itu udah buat kalangan aktivis rohis pun dibungkus agama itu banyak yang begitu. Iya. Itu contoh yang terbungkus. Nah, saya mengalami dulu dan emang SMA. Kak, nih alhamdulillah nih Kak, ada yang nanya nih satu Kak. Ya. Katanya cara nasihatin atau cara ngasih tahu saat temen ngelakuin kesalahan, cara yang baiknya tuh gimana ya? Biar omongan kitanya tuh gak bikin dia merasa dinasihati dan gak bikin dia marah, apalagi ngejauhin setelah dia beritahu atas kesalahannya. Jadi kayak penyampaian yang baik dan benar tanpa mengganggu perasaan orang lain tuh gimana Kak? Iya. Tujuan yang bagus dilaksanakan dengan cara yang tidak bagus, maka tidak akan kena sesuai tujuan. Maka akan merusak. Iya. Maka tujuan yang bagus ini perlu dilaksanakan dengan cara yang bagus pula. Nah, gimana caranya? Nah, sebetulnya di usia kalian itu ada sebuah sikap gini. Itu paling nggak seneng kalau dinasehatin. Gitu ya. Itu kan siapa sih yang, apalagi sama teman sekelas gitu ya, seumuran, kayaknya sebel gitu ya. Pengennya sih didukung terus, meskipun salah. Padahal itu kan salah sebetulnya. Gitu. Teman yang baik kan sebetulnya yang mengingatkan di saat kondisi dia salah diingetin. Itu kan sebetulnya kondisi yang tepat dan bagus. Lalu bagaimana ya caranya adalah lihat karakteristik teman kita. Karakteristik teman kita. Ini ganggu nih anak keempat. Ya, jadi teman kita itu sebetulnya apa sih ininya? Orangnya gimana tipikalnya? Kita pahami dulu dong orangnya. Kira-kira kalau dengan kita mengungkapkan apakah tersinggung atau tidak. Nah ini yang perlu kita lihat lebih jelas. Contoh ya, kalau dia karakteristiknya sih, contoh ya, orang itu nggak mau diomongin langsung. Itu dengan caranya gimana?
di saat dia sedang. Sono bentar ya. Ya. Oh. Ya, jadi yang bisa kita lakukan itu adalah ketika misalkan apakah bisa kita lakukan sendiri atau tidak. Kalau sekiranya memang tidak bisa minta bantuan orang lain. Minimal sebetulnya kalau misalkan mau ini adalah ketika posisinya secara emosional dia sedang baik, ya, secara emosional, ya, sedang waktunya tepat, oh dia sedang sendiri gitu ya, sedang sendiri dan kayaknya bisa nih ngobrol gitu ya, atau saya ajak ngobrol aja, ada waktu nggak, ngobrol yuk di saat itu. Ya kalau bisa sih, kalau misalkan dia seorang perempuan, kita seorang ikhwan, ya jangan, ya, minta bantuan yang perempuannya lagi. Jadi enak itu yang pasti ngobrol di saat berdoa, atau ada waktu nggak kita ngobrol gitu. Itu lebih enak. Jadi jangan di saat dia sedang ruwet, sedang banyak kerjaan secara emosional. Atau contoh ketika bicara tentang aib, misalkan. Karena dia punya aib ya, aib yang. Nah aib itu mungkin ya kita nggak mesti harus bongkar, ibaratnya tuh kita sebisa mungkin ya ketika memang itu negatif dan untuk ini dia ya kenapa harus kita umbar gitu, nggak harus gitu ya, kecuali yang terkait dengan bentuk-bentuk sesuatu yang sifatnya kriminal, ya kan, kriminal itu kan lain soal. Tapi kalau lebih kepada akhlak, perilaku, kebiasaan gitu ya, yang problemnya itu yang contoh ya, nggak pernah sholat misalkan teman kita gitu ya, atau yang berhubungan dengan lawan jenis gitu ya, atau mungkin dia punya hubungan spesial dengan seseorang, ya menurut saya sih lebih kepada ajak obrol langsung aja di saat kondisi yang tepat gitu. Atau kalau misalkan ini kita kirim share yang terkait kalimat-kalimat player bagus ya, nasihat-nasihat bagus, itu kenapa tidak. Yang pasti jangan memojokkan orangnya, gitu aja. Dengan sebuah status yang memojokkan. Orang salah tidak harus disalahkan, tapi disadarkan. Disadarkannya ini itu perlu ilmu khusus. Ilmu khususnya apa? Ilmu komunikasi. Ya. Ilmu khususnya apa lagi? Ilmu menyampaikan pesan. Nah itu mungkin perlu langkah lagi gitu ya. Mungkin itulah aturan teknisnya. Oh, siap, paham Kak. Jadi intinya kita harus ngerti orangnya bagaimana, terus waktunya kapan, sama cara menyampaikannya ya Kak. Nah ini alhamdulillah Kak, ada yang nanya lagi. Ada orang nanya tapi intinya sama. Saya sampaikan ya Kak. Ya. Kang mau nanya, kan niat kita dakwah ini, tapi kan dalam dakwah pasti ada cacian, bahkan makian dari orang kan. Entah dibilang soalim, ustadz, atau ustazah, apalagi kita tuh remaja gitu yang belum ngerti tentang agama. Nah, gimana cara biar kita tuh nggak peduli sama cacian atau makian orang-orang gitu? Karena kan niat kita dakwah doang, berbagi ilmu, dan kadang malah males berdakwah karena cacian makian itu. Cara merespon mereka itu bagaimana Kak? Iya. Sebetulnya respon dalam kita berdakwah itu ada dua ya. Bisa didukung, bisa dilawan. Kalau ada yang mendukung, alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau ada responnya begitu? Dicaci, cuekin. Ya sebetulnya, ya itulah tantangan gitu ya. Nah ketika menghadapi tantangan itu bersyukur, berarti Allah sedang menguji kesungguhan kita. Kira-kira kalau dakwahnya sungguh-sungguh karena Allah, maka dia tidak akan berubah. Gitu ya. Kalau karena Allah dalam arti, dia melaksanakan dakwah ini karena memang betul-betul ingin mengajak, bukan karena pengen disebut soalim dan sebagainya, karena Allah, maka dia tak akan terganggu. Lalu bagaimana buat kita yang masih on proses belajar seperti ini? Kita ini manusia
manusia punya perasaan, punya hati, apalagi kalau akhwat mudah baperan, sensitif, kesal gitu ya. Banyak tuh, gue ini udah ngasih tahu lu kagak terima. Ya. Jadi malah lebih terangsang, lebih ini. Nah ini yang mungkin sebetulnya yang harus kita miliki, yaitu nilai-nilai karakter yang namanya kelapangan dada, salamatus sadar. Jadi lapang dada ini harus dimiliki oleh semua karakter dakwah. Ya, orang-orang yang harus contoh gini, ini yang jadi bahan motivasi. Misalkan kita kan pasti menghadapi banyak masalah ya, dari mulai kan itu kan jadi masalah buat kita. Nah, ibarat sebuah kondisi misalkan ada sebuah kisah, ada seorang murid ya, punya masalah datang ke Pak Kiai, Pak Ustadz. Saya sudah punya masalah. Ya udah. Kemudian Ustadz itu memberikan segelas air minum. Kemudian air gelas minum itu dimasukkan 3 sendok garam. Diaduklah tuh garam itu di gelas. Kemudian diminum. Silahkan diminum. Wih, asin Pak Ustadz. Ya udah. Udah yuk. Saya ini nggak ngomong apa-apa. Yuk saya ajak jalan-jalan. Nah, diajaklah ke puncak. Ke Curug. Nah, Curug Cilember misalkan. Nah, Curug yang ke-7 lah. Nah, Ustadz itu bawa 3 sendok garam. Lalu pas di Curug itu, diajak sini. Garam itu dimasukin tuh ke air itu, kemudian dikucek-kucek. Coba minum airnya. Seger gitu. Nah, itu kan sebuah contoh ya kan. Bahwasanya masalahnya sama ya, masalahnya sama. 3 sendok garam kan. Kalau hati kita seperti gelas tadi, kerasa banget tuh garam tuh kan. Masukin. Tapi kalau hati kita seluas seperti curug, lebar, mengalir, ya kan? Terasa nggak kira-kira garam? Nah, seperti masalah itu tidak akan terasa kalau hati kita luas. Kalau hati kita luas, salamat sadar, lapang dada, legowo atau apa. Nah ini. Dan ini memang butuh proses. Kapan kita bisa legowo di saat masih proses begini? Pengalaman. Kadang tuh kita butuh proses pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Hanya kalau buat para pendakwah yang masih baru gitu ya, ya mau nggak mau harus siap diuji. Ya, ujian itu yang namanya begitu tuh masih ya kita mah nggak kayak Nabi yang dakwahnya itu bukannya dicaci maki tapi ditimpukin ya, mau batu ya. Aduh, waktu itu dakwah ke Thaif itu sampai ya, karena mereka belum tahu. Nah, seperti itu. Jadi perbanyak motivasi, ya, perbanyak motivasi. Bahkan kegagalan itu harus kita ibaratnya bukan mau mencari kegagalan ya, kita harus belajar dari kegagalan. Kita harus belajar dari sebuah penolakan. Kita harus bisa belajar dari sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Kita bisa merasa senang, nyaman itu karena kita belajar yang namanya ketidaknyamanan, tidak sinkronan, hal-hal seperti itu. Makanya bersyukurlah kalau Allah berikan sebuah masalah. Bersyukurlah kalau Allah kasih ujian dalam dakwah ini. Berarti disitulah. Kalau ibaratnya niat kita lurus, ya, kecuali dakwah kita nggak lurus, dakwah kita hanya cuman. Karena kan lagi-lagi bicaranya ikhlas ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya semua berasal dari niat. Kalau dakwah kita lurus karena Allah enggak. Tapi kalau hijrah kita, ya paman hijrah itu karena dunia, karena perempuan, maka dapatnya itu. Dia dakwah itu hanya pengen mendapatkan akhwat, hanya mendapatkan ikhwan gitu. Nah itu berarti harus dilurusin gitu kayaknya. Karena nanti hanya dapat itunya doang, dapat, cuman nggak dapat keberkahan, nggak dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sayang dong. Jadi nggak double dapatnya, cuma hanya tujuan.
Wallahu a'lam. Ya. Ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga yang bertanya paham ya atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ibarat apa tadi, walaupun sama intinya sendok garam, tapi karena berbeda tempat dan usaha bisa berubah hasilnya. Jadi tetap bersemangat, berdakwah. Kan kata Kak Karyadi juga pengalaman, perbanyak pengalaman dan belajar dari kegagalan itu biar bisa lancar dakwahnya ya Kak ya. Ya. Ini belum ada yang nanya lagi nih. Apa bagaimana Kak? Mau masih lanjut atau tutup? Berhubung sudah jam 15:17 ya. Iya Kak. Saya. Berarti kayaknya, oh iya, saya sebentar. Saya kirim dulu link materi ya. Oh iya, jangan Kak. Mangga. Link materi bisa. Nah itu di GG Ngajol Polres Kabo Tengah 14520 ya. Itu siap Kak. Silahkan materinya ya dibaca-baca terkait dengan materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih nih Kak. Ini terakhir deh, ini belum ada yang nanya nih. Kalau nggak ada, saya kembalikan gimana Kakak nih mau diselesaikan. Oke, saya penutup aja kali ya. Ya Kak. Penutup sebelum nanti ditutup oleh Mas Aryo ya. Hari ini kita saya udah record, nanti hasil recordingnya saya kirim ke Mas Arya ya. Kalau berat di WA mungkin nanti saya minta emailnya, nanti saya kirim via email. Jadi kajian ini direkam ya, insya Allah. Baik, sebagai penutup, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, alhamdulillah, mudah-mudahan di Ramadan yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kita, menguatkan ibadah kita dan bisa menikmati perjalanan sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Berdoalah kepada Allah ya, karena doa merupakan senjata umat Islam untuk bisa menjadi lebih baik di tengah usaha maksimal kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau ibarat sebuah ungkapan, dakwah itu bukan segala-galanya. Namun dengan dakwah, insya Allah segala-galanya bisa kita raih. Yakin insya Allah. Karena dakwah itu adalah jalan keberkahan kita, jalan surga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada Kak Karyadi atas semua materinya. Semoga kita dapat manfaatnya dari segala apa yang beliau berikan dan semoga beliau diberkahi atas semua yang telah beliau berikan kepada kita. Mungkin karena waktu saya sudah lewat, sekali lagi saya ingin ucapkan kepada kalian untuk telah join kajian online kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu Kak Karyadi sampai kepada kita dan kita dapat mengamalkannya. Mungkin cukup juga dari saya. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan sebagai pembawa acara pada kali ini. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.